Saudara-saudara sesama muslim menuju jalan kebenaran dan penghambaan kepada Sang Penciptanya sejatinya menjadi fitrah setiap pribadi muslim. Namun tidak semua mau mengambil bagian untuk dakwah dan berbagi bagi yang lain dalam mengisi kehidupan sehari-hari. Ustadz Tajuddin Al-Taliwani, satu dari sekian yang memiliki bekal dan kelebihan ilmu dalam menjalankan perintah agama Islam yang diturunkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dalam lingkungan terkecil di kampung tempat tinggalnya, lingkungan Motong, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Ustadz Tajuddin mengisi hari-hari seakan tanpa lelah, terus berikhtiar berdakwah, mengajak warga sekitar untuk beribadah sholat ke masjid. Metode dakwah yang dilakukan Ustadz yang pernah belajar sambil berdakwah ke Malaysia, Singapura, Thailand, Bangladesh, dan India ini adalah face to face dan dari pintu ke pintu untuk silaturahmi. Dalam melakukan dakwah, Ustadz Tajuddin memulai dari masjid. Selepas sholat 5 waktu, hampir setiap hari dilakukan dengan menyapa warga yang ada di lingkungannya. Orang tua dan remaja tak luput didatangi. Dalam perjalanan dakwah yang dilakukannya sejak belasan tahun, tak luput dari halangan dan rintangan, bahkan penolakan baik secara halus, bahkan sebagian diantaranya dengan kasar. Namun itu semua dilaluinya dengan penuh kesabaran. Tanpa putus asa, segala upaya dilakukan, misalnya di kalangan remaja. Ustadz Tajuddin bahkan harus berjibaku mengikuti apa yang menjadi kegemaran umum dilakukan para remaja. Misalnya saat remaja menggandrungi minuman keras, ia pun datang melihat dari dekat, bahkan duduk bersama. Tentu saja ia tidak ikut meneguk minuman, namun dengan gaya khasnya hadir di antara mereka. Tentu saja ia pun tidak serta-merta seketika mengajak mereka untuk beribadah dan meninggalkan apa yang tengah mereka gandrungi. Lambat laun, seiring waktu, satu persatu di antara sekian remaja yang tadinya oleh pandangan umum masyarakat dianggap sampah masyarakat sadar dengan sendirinya. Bahkan sebagian dari mereka kini menjadi barisan saf terdepan dalam sholat 5 waktu di Masjid Nur Fala Taliwang. Kesabaran dan tetap menggauli kelompok-kelompok remaja tadi tanpa pandang bulu dengan nasihat dan petiti yang mudah dicerna oleh mereka bisa jadi menjadi sebab hidayah. Kini suasana kampung lingkungan Motong Taliwang khususnya selalu berkumpul remaja yang akan haus akan ilmu agama. Tak jarang remaja dari lingkungan lain pun tak segan cenderung bersama-sama menggali ilmu agama. Selepas sholat 5 waktu, mereka kumpul sembari bertanya mulai dari cara berwudu, sholat, kaidah Islam dalam kehidupan sehari-hari, hingga cara mengenal Allah dan Rasul-Nya. Suasana kampung seperti inilah menurut Ustadz Tajuddin diharapkan menjadi asbab hidayah bagi sekalian alam. Dapat dibayangkan menurutnya jika seluruh kampung semua termotivasi dan beriman dan memakmurkan masjid terutama anak-anak muda, maka niscaya rahmat Allah SWT akan turun dalam kehidupan bermasyarakat.
Ustadz Tajudin sendiri bukanlah sosok yang paling bersih dalam kehidupan remajanya. Ia pun bisa dibilang berasal dari kalangan preman, dan itu pun tak segan lalu diucapkan. Namun menurutnya itulah hidayah. Kita tidak tahu kapan dan di mana Allah SWT memberikan petunjuknya kepada umat manusia. Yang paling penting menurutnya teruslah berdakwah, berbagi, menebar kebaikan kepada sesama. Salah satu tokoh Sumbawa Barat, Muhammad Syahril Amin, mengakui kehadiran dan kiprah Ustadz Tajudin memberi warna di lingkungan Motong. Menurutnya dapat dibayangkan jika tanpa kehadiran orang-orang seperti Ustadz Tajudin, mungkin masjid akan kosong dan entah sampai kapan anak-anak remaja tadi dekat dan mengenal agamanya secara mendalam. Jadi dalam satu ayat Allah SWT di dalam Al-Quran, ini mengingatkan kepada kita sebagai umat Nabi SAW atas kerja kita yang sesungguhnya, atas maksud hidup kita yang sesungguhnya. Salah satunya Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang mafhumnya, kalian ini adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, dan kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alim ulama dengan kebijakan ilmu mereka telah menafsirkan perkara ini, bahwa sirah dari para nabi, kerja dari para nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memulai daripada kerja ini, memulai dari masjid dan memberitahu kepada ini umat bahwa ini adalah umat terbaik yang ditampilkan, yang dipertontonkan, yang diperlihatkan di tengah-tengah umat ini untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Dan salah satu untuk mencegah kita ini daripada keburukan adalah dengan menjaga daripada ini sholat. Dan sholat yang dicontohkan oleh Nabi adalah di masjid. Inilah maksudnya kita ini mendatangi setiap individu umat ini untuk menyegarkan kembali pikir mereka, agar bagaimana mereka ini kembali kepada masjid dan mereka ini mendirikan daripada sholat, maka kemungkaran, kekejian ini akan hilang di dalam kehidupan mereka. Inilah salah satu bentuk kecil yang simple, yang tidak bisa kita urai panjang lebar di kesempatan hari ini. Maka Nabi SAW memulai daripada kerja ini dari masjid dan mendatangi ini umat face to face, door to door. Maka bagaimana dengan kita hari ini? Maka mulailah kita bangkit, meletakkan diri kita, apa yang menjadi fikir Nabi menjadi fikir kita, apa yang menjadi kerisauan Nabi menjadi kerisauan kita, apa yang menjadi maksud hidup Nabi menjadi maksud hidup kita. Ini kita hidupkan, yaitu 5 amal Masjid Nabawi kita hidupkan di masjid kita, sehingga nanti tidak tutup kemungkinan yang dahulunya di zaman Nabi Yasrib, kota yang kecil, telah berubah dengan kerja masjid menjadi Madinatul Munawwarah. Jadi tidak tutup kemungkinan di kampung-kampung kita ini tatkala amalan Masjid Nabawi ini kita hidupkan, tidak tutup kemungkinan kampung kita menjadi kampung yang memancarkan hidayah seluruh alam. Insyaallah kita bersedia. Tak hanya di lingkungan Motong tempat tinggalnya, Ustadz Tajudin cukup disegani di antara ahbab jemaah tabligh lainnya karena konsistensinya berdakwah baik di KSP maupun di Kabupaten Sumbawa. Tak jarang sebagian dari mereka yang tadinya preman pasar dan terminal sekalipun, melalui sentuhan dakwahnya mulai tersadarkan untuk beribadah guna mengejar kehidupan akhirat yang kekal dan abadi.